the speaker is a visiting guest from Indonesia. He is Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun from Rembang, Central Java. So if anyone knows the pesantren Rembang in Central Java, so he's one of the son of the Kiai in Rembang. So once again, we invite you to move forward and remain seated quietly to listen to the sermon by our visiting speaker, visiting guest from Indonesia. Sebentar lagi kita akan memulai siaran langsung dari Masjid Istiqlal, Melbourne. Ini pakai siaran streaming langsung internet. Jadi nanti di Rembang bisa mengikuti pengajian Pak Kiai sekarang ini. Pak Kiai Abdul Ghafur Ma'mun adalah sengaja diundang oleh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Australia New Zealand untuk berkeliling ke New Zealand dan Australia, dan hari ini beliau kebetulan memiliki waktu yang luang untuk berkunjung ke Masjid Westel dan bertemu dengan jamaah hadirat di Masjid Westel pada malam ini insyaallah. Sekali lagi saya undang bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di belakang untuk masuk kembali dan bersiap-siap untuk mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun insyaallah. Saya pakai di sini di atas. Nanti sudah sampai minimal setengah jam. Sejam juga boleh. Ini karena kameranya di sana. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kumpul, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bisa melaksanakan tarawih bersama. Kemudian setelah itu kita juga bisa berkumpul dalam rangka ta'allum fiddin, belajar bersama-sama. Para kawan-kawan semua, para bapak-bapak, para ibu, saya ingin menceritakan karena malam ini malam Al-Quranul Karim, malam di mana pertama kali Al-Quran diturunkan. Ramadan juga disebut di dalam Al-Quran sebagai Yaumal Furqan, hari kemenangan umat Islam, di mana telah dibedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika pada tanggal 17 Ramadan Rasulullah SAW berhasil mengalahkan orang-orang kafir dalam perang Badar, walaupun jumlahnya yang tidak berimbang. Rasulullah berhasil, dan saat itu disebut sebagai Yaumul Furqan, yang kemudian melahirkan satu pendapat bahwa Al-Quran itu
turun pada tanggal 17 Ramadan yang setiap tahun kalau di Indonesia selalu diperingati. Ya, ini malam Al-Qur'anul Karim. Para hadirin semua, ada dalam ilmu Al-Qur'an itu disebutkan bahwa Al-Qur'an itu kitab yang suci, bukan hanya maknanya saja, tetapi lafadznya juga dianggap sebagai lafadz-lafadz yang suci. Karena itulah cara membacanya pun dengan bacaan-bacaan yang suci melalui ilmu tajwid. Sehingga itulah yang kita pelajari bersama-sama. Ada idghamnya, ada matnya, dan seterusnya. Karena Al-Quran memang dianggap lafadznya ini sebagai lafadz yang suci, bukan hanya maknanya saja. Karena dalam ulumul Al-Quran ini sering diperdebatkan apakah yang turun ini lafadznya saja ataukah maknanya saja. Apakah Al-Quran itu turun hanya maknanya, lalu Nabi Muhammad yang kemudian mengubahnya menjadi lafadz, atau malaikat Jibril yang mengubahnya menjadi lafadz-lafadz suci itu, ataukah itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut yang kita percayai sebagai umat Islam dan dipercayai oleh mayoritas ulama Islam, mengatakan bahwa yang turun ini bukan hanya maknanya tetapi lafadznya. Kenapa sampai umat Islam percaya bahwa Al-Quran itu bukan hanya maknanya tetapi lafadznya saja? Karena implikasinya, jika kita mengatakan bahwa yang turun itu hanya maknanya saja, maka implikasinya ini luar biasa. Karena menurut ilmu komunikasi, orang berkomunikasi ini harus satu level. Kalau komunikasi itu tidak satu level, maka akan terjadi distorsi-distorsi. Saya mengajarkan misalnya anak kelas 6 SD ingin menjelaskan tentang fisika yang sulit-sulit, atau menjelaskan mengenai ilmu agama yang sulit-sulit kepada anak usia 12 tahun atau usia 15 tahun. Maka caranya itu tidak mungkin saya keluarkan semua, tetapi saya harus turun levelnya ke level anak-anak agar bisa dimengerti. Lalu jika anak itu yang saya ajarkan itu keluar dari ruang kelas lalu menceritakan kepada orang lain, maka sudah pasti informasi yang dibawa orang lain itu akan terjadi distorsi-distorsi. Begitu juga ketika rentetan anak itu, anak ini cerita kepada B, B cerita kepada C, C cerita kepada E, dan seterusnya sampai kepada kita, maka sudah pasti akan terjadi distorsi. Itu kalau Al-Quran diturunkan dengan maknanya. Karena itulah kebijakan, bukan kebijakan, itu merupakan takdir dari Allah. Al-Quran itu tidak turun hanya maknanya saja, tetapi juga lafadznya. Lafadznya juga ikut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau digambarkan, kalau ingin membuat pengumuman, bukan menyampaikan isi pengumuman, tetapi lafadz pengumuman itu sendiri sudah di-tag, sudah dibikin. Sehingga yang sampai kepada kita itu bukan pengumuman itu sendiri, tapi lafadznya yang sampai kepada kita. Dan dengan cara demikian, maka Al-Quran yang sampai kepada kita ini Al-Quran yang utuh, yang masih murni, yang masih sesuai ketika disampaikan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian orang